Assalamualaikum. Nah, kecil yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul khutbah. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mu'alif hadal kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Al-Allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Syafi'i Al-Bantani, usulihim wa fura'ihim wa zabil hukuki alim majma'in, wa thumma ila ruh Syekh Murabbiruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigab, wa thumma ila ruh Syekh Murabbiruhi Ki Hafizuddin, wa thumma ila ruh Syekh Murabbiruhi Ki Haji Anwar Sayyidi, wa thumma ila ruh Syekh Murabbiruhi Ki Haji Sambil Rasad, wa thumma ila ruh Syekh Murabbiruhi usulihim wa fura'ihim wa dhabil hukuki alim majma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahma wal maghfirah wa yunfawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Muhammadinil Fatihi ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min ajaib rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ada di halaman berapa itu? Tankihul Qaul. Salasatun fi zillil arsy itu.
19. Halaman 18. Berapa baris? 14 baris dari atas ya. Halaman 18. 14 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ومؤذن حافظ وقارئ القرآن يقرأ في كل ليلة 200 آية. الباب التاسع في فضيلة صلاة الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا هريرة صل الصلاة مع الجماعة ولو كنت جالسا فإن الله تعالى يعطيك بكل صلاة مع الجماعة ثواب 25 صلاة في غير الجماعة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara kurang nih. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathatun fi zillil arsy yawma la zilla illa zilluhu imamun adilun wa muadzinun hafizun wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin 200 ayatin. Hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam salasatun fi zillil arsy yawma la zilla illa zilluhu. Salasatun, ada 3 macam orang, ada 3 macam manusia, ada 3 kelompok. Fi zillil arsy, 3 kelompok ini nanti akan berada di dalam naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 macam orang ini bakal dinaungi oleh arsy-Nya Allah ta'ala.
Yauma la zilla illa zilluhu, pada hari di mana tidak ada naungan illa zilluhu, melainkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluhu, pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungannya. Ayat di sini bisa diartikan illa zilluhu ay illa zillul arsy gitu. Melainkan naungan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat manusia nanti bakal dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Itu kumpul semuanya di situ dari sejak manusia zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir. Semua kumpul di situ dalam keadaan berdesak-desakan, dalam keadaan panas, karena matahari waktu itu qadramil, itu kira-kira 1 mil. Cuman mil di sini bukan berarti jarak mil kilo, bukan. Tapi mil di sini artinya celak sifat mata tuh. Nah, kita kalau pakai sifat mata itu kan ada tempatnya tuh yang dari besi. Nah, kan ada colokannya tuh. Nah, colokannya itu kira-kira jarak dari kita ke mana tuh? Matahari ke kita itu seperti jarak 1 celak gitu. Gitu. Nah, ya. Ya, jadi saking sangat dekatnya di situ. Ya, sekarang aja jaraknya yang ribuan, ya. Kalau tengah hari bolong panas banget gitu. Apalagi jaraknya itu kira-kira sekedar 1 mil, ya. Itu ukuran celak sifat mata. Ya. Nah, di saat itu sekalipun jarak yang begitu dekat di padang mahsyar, ada orang-orang yang tidak akan merasakan panas, karena orang-orang tadi Allah Ta'ala naungin, yaitu di bawah naungan arsy-nya Allah Ta'ala. Yang lain mah kepanasan, gerah, kagak kuat gitu. Ya. Bukan panas matahari aja, tapi panas orang berjubel juga pengaruh juga. Ya. Kalau kita seumpamanya di satu gedung, umpamanya kita di satu gedung, kemudian kagak ada uap, kagak ada ventilasi udara, ya, kagak ada ventilasi udara, kumpul di satu gedung, kira-kira bagaimana rasanya? Panas, gitu. Ngap kita. Ya, nah ini udah mah berjubel, kemudian ditambah lagi matahari jaraknya itu seperti ukuran celak mata, gitu. Nah, tapi ada yang memang Allah Ta'ala kecualikan, dia tidak akan merasakan kepanasan dengan dekatnya itu matahari. Ya, di bawah naungan arsy-nya Allah. Arsy itu merupakan mu'zamul alam. Arsy itu merupakan makhluk yang paling besar. Itu arsy tuh. Ya. Bahkan kata ulama, andai kata dunia beserta isinya diletakkan di atas arsy, dunia kemudian isi dunia ditaruh di atas arsy, itu gambarannya seperti gelang ditaruh di atas bumi. Gelang gitu, gelang tuh gelang nggak? Gelang tangan kita taruh di bumi, itu kayak gitu itu. Nah, kalau bumi sama beserta isinya kita taruh di atas arsy, kayak gelang ditaruh di atas bumi gitu. Kecil, jadi nggak ada apa-apanya gitu.
Kita lihat dunianya, bumi segini besarnya ya. Kata kita besar itu. Tapi ternyata ada yang lebih besar lagi. Tuh. Makanya kita jadi orang itu jangan sombong. Disangka diri kita paling alim, ternyata ada lagi yang lebih alim. Itu begitu. Ya. Disangka diri kita paling pinter. Disangka diri kita paling wah, paling segalanya. Ternyata di luaran sono ada lagi yang lebih dari kita. Di dunia dikata kita mau paling gede ini, segini. Tapi ternyata ada lagi makhluk Allah Ta'ala yang paling besar, yaitu arsy-Nya Allah Ta'ala. Ya, kalau sekarang itu arsy itu dipikul oleh 4 malaikat. Ya, nanti di yaumil kiamah bakal dipikul oleh 8 malaikat karena saking dahsyatnya huru-hara yang terdapat di yaumil kiamah. Jadi saking dahsyatnya itu arsy-Nya Allah Ta'ala yang dipikul oleh 4 malaikat, dia bakal goyang, goncang. Makanya Allah Ta'ala tambahkan ya, dalam kitab Qatrul Ghais itu dikatakan Allah Ta'ala tambahkan 4 malaikat lagi sehingga semuanya jadi 8. Ya. Yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Membawa ars Tuhanmu ketika itu, yaitu ketika datang hari kiamat, 8 malaikat. Ya. Jadi semuanya kita nanti bakal dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Ya, setelah kita semuanya nanti dibangkitkan dari kubur kita. Jadi semuanya kita bakal dibangkitin lagi. Nggak pakai busana, nggak pakai sendal kita. Ya, nyeker kita, dalam keadaan telanjang kita, ya. Nah, ketika semuanya dibangkitkan akan menuju ke satu tempat yang namanya padang mahsyar di situ. Ya. Nah, di situ tuh kagak ada yang bisa ngasih syafaat. Ya, Nabi Adam kagak bisa ngasih syafaat. Nabi Musa pun sama juga nggak bisa ngasih syafaat. Nabi Isa pun sama, kagak ada yang bisa ngasih syafaat selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi syafaatnya adalah syafaatul uzma li faslil qada. Ya, jadi syafaatul uzma li faslil qada, yaitu untuk membebaskan manusia daripada huru-hara yang terdapat di padang mahsyar. Ya. Jadi semuanya tuh kita nanti nih berkeinginan banget keluar dari padang mahsyar. Yang penting keluar dulu dah. Mau kemana kek keluarnya gitu. Ya. Sekalipun mereka menuju ke neraka. Yang penting kita jangan di sini dikagak tahu bahwa neraka itu lebih dahsyat daripada padang mahsyar. Ya, udah deh kita kemana kek keluar deh yuk. Jangan di sini. Ya, sumpok kita di sini. Gerah panas kita nggak kuat kita gitu. Ya, nggak kuat kita itu. Biarin deh ke neraka deh kata mereka tuh. Dia nggak tahu neraka lebih apa? Lebih dahsyat. Kalau dia di situ kagak kuat gimana neraka? Gitu. Ya. Nah, di situ yang bisa ngasih pembelaan syafaat cuman Rasulullah. Ya. Datang semuanya itu kepada nabi-nabi. Kagak ada yang bisa. Lantas nanti nabi itu sujud di atas arsy itu nabi. Seperti sujudnya orang yang sholat. Arba'a sajadat dikatakan. 4 kali sujud. Sehingga Allah Ta'ala katakan ketika Rasulullah sujud, irfa ra'sak gitu. Angkat engkau punya kepala. Ya. Ya Nabi Muhammad, bukan waktunya sujud lagi, sekarang mau deh. Silakan engkau minta, pasti engkau akan diberikan. Fasfatu syafa. Ya. Silakan berikan syafaat, maka pasti engkau akan diizini untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan. Gitu. Ya. Itu semuanya bakal kita rasain tuh. Kalau sekarang kan baru denger-denger doang kita. Begini keadaannya, begitu keadaannya. Nanti suatu saat pada masanya kita akan apa? Merasakan gitu. Kita akan rasain. Ya.
Nah, siapa mereka orangnya yang Allah Subhanahu wa taala naungi di bawah naungan arsy-Nya Allah taala? Kata Rasulullah, yang pertama adalah imamun adilun. Seorang imam, seorang pemimpin. Jadi siapa saja yang mengurus, yang menangani urusan orang banyak gitu. Ya, yang menangani urusan orang banyak khususnya adalah muslimin. Presidenkah, menteri, gubernur, camat, lurah gitu. Nah, tentunya di sini imamun adilun, seorang imam yang adil, tentunya seorang pemimpin yang muslim. Oh, ingat. Seorang pemimpin yang muslim, sebab kalau kafir itu ya neraka juga tempatnya. Ya, mau diadil bagaimana juga. Ya, kalau pemimpinnya di kafir, udah neraka udah. Mau adil bagaimana juga, kalau dia nggak beriman ya neraka. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itu mereka adalah orang-orang zolim. Jadi biar bagaimanapun kafir itu zolim, kagak bakal bisa adil. Ingat tuh. Biar bagaimanapun orang kafir itu pasti dia apa? Zolim, kagak bakal bisa adil bagaimanapun. Kita mau bela-belain juga, mau pakai dalil yang mana juga, itu Allah yang bilang. Al-kafiruna humus, kita pilih orang zalim. Tuh, itu ingat ke situ udah. Kagak bakal bisa adil dia tuh. Ya. Jadi Allah Ta'ala bilangnya begitu. Al-kafiruna humus zalimun. Orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Tapi Allah Ta'ala nggak bilang az-zalimuna humul kafirun. Orang-orang zalim itu mereka lah orang kafir. Kalau orang zalim belum tentu kafir. Tapi kalau orang kafir udah pasti. Udah pasti. Ya. Nah, jadi kita umpamanya kita seorang pemimpin, ya, maka ya berbuatlah seadil-adilnya. Ya. Jadi pemimpin itu dia punya tanggung jawabnya begitu berat. Berat itu. Jadi orang dulu tuh kalau jadi pemimpin dia mangku jabatan bukannya sujud syukur di atas syukuran, bukan. Kalau kita kan ngeliwat ya. Nah, bakar ayam gitu kan udah euforianya gitu. Ya. Nah, tapi kalau orang dulu bukannya sujud syukur, bukannya tasyakuran gitu. Di samping itu sebenarnya dia sedih gitu. Ya, seperti Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di saat beliau memangku jabatan menjadi khalifah, ya, beliau itu mengatakan bagaimana? Barangkali nih saya di sini sedang memangku jabatan menjadi khalifah, ada seekor kambing yang mati kelaparan. Ditakut tuh. Ketika dia jadi presiden, ada seekor kambing yang kelaparan lantas mati. Kenapa takut? Karena takut diminta pertanggungjawaban. Itu binatang yang mati, gimana manusia yang kelaparan? Oh. Ya, itu binatang yang mati. Gimana kalau orang yang mati kelaparan kita nggak tahu? Ya, nah itu dia tuh. Ya. Jadi imam yang apa? Imam yang adil. Ya. Tapi kalau seorang imam juga kalau dia adil, masya Allah. Ya. Udah tuh salah satunya dia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ketika orang kepanasan dia nggak bakal kepanasan. Jadi ini gambaran andai kata di padang mahsyarnya aja dia mendapatkan kemuliaan, insya Allah kesononya lebih mudah. Ya, di padang mahsyar aja dia udah enak gitu, nggak kepanasan kayak orang-orang yang lain tuh. Gimana nanti selanjutnya? Ya, menunjukkan cerminan bahwa nanti akan lebih mudah lagi. Kayak kita masuk kubur.
Kalau di kubur aja kita udah disiksa gitu kan. Udah diapain aja kita, umpamanya dijepit gitu ya. Udah diazab kita. Kesononya ya lebih dahsyat lagi. Lebih susah lagi. Kalau di kuburnya kita udah merasa susah, udah diazab, udah disiksa, kesononya lebih apa lagi? Lebih parah lagi. Jangan harap dia lebih mudah kalau di kuburannya dia susah gitu. Ya, itu. Fi ahli mamlakatihi, yaitu seorang imam pemimpin yang adil di dalam menangani ahli itu rakyat mamlakatihi, kerajaannya. Rakyatnya, penduduknya, masanya. Itu yang pertama, imamun adilun. Yang kedua adalah wa muazzinun hafizun, yaitu seorang muazin yang hafiz. Ya, artinya seorang muazin yang memang dia bisa menjaga waktu. Kalau dia jadi muazin, dilihat dulu waktunya kira-kira udah masuk apa belum gitu. Jadi jadi muazin itu gak sembarangan nih. Yang memang pengen dapetin kemuliaan ini gak sembarangan. Ya, muazin yang bagaimana dulu itu. Ya, yang di standby. Dia pengen azan, lihat waktu dulu, kagak langsung nyabut mic aja. Ya. Nah, dijaga adabnya. Kemudian ketika melafazkannya tuh makhorijul hurufnya bagaimana? Jangan sampai ada yang lahan. Artinya jangan sampai ada yang salah bacaannya itu. Ya, jadi kudu benar-benar diperhatiin sama dia. Ya. Bahkan di sini dikatakan di dalam qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa yajibu 'alal muazzini al-ihtirazu 'anil lahni fi syahadataini. Dan wajib bagi si muazzin, kalau dia jadi muazzin, maka dia berjaga-jaga 'anil lahni, daripada kesalahan, fi syahadataini, dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang benar tuh ngucapinnya. Apa as? Ashadu apa? Ashadu. Beda kan? H besar apa H kecil? Nah, kadang dikol-kolahin asyhadu, gitu tuh. Allah, anla. Nun mati ketemu apa? Lam. Jadi apa itu hukumnya? Hah? Mengcep. Kata Bang Cep, gue kudu lihat catatannya lagi. Tuh. Jadi jangan sampai ada lahan ketika dia ngucapin dua kalimat syahadat. Ya. Wa yakunu arifan bil auqati, dan memang orang yang azan itu wajib dia tahu masalah waktu. Kudu tahu waktu, harus tahu betul jadwal waktu sholat. Ya. Nah, jadi kudu bener-bener pas tuh. Ya. Jadi jangan yang ya orang kagak tahu waktu, dia ini udah jam 12, tahunya di jam 12 doang tuh. Zuhur jam 12 aja. Dia kagak tahu, padahal berubah-ubah waktu. Apa jam dia yang ngaco kali. Ya. Kudu tahu waktu dulu. Wa alla yu'azzina illa ba'da dukhulil waqti, dan bahwasanya dia tidak azan kecuali telah masuk waktu. Jadi kalau pengen azan, dia kudu yakin bahwa waktu itu sudah masuk. Jangan beranggapan biarin terusin aja azan, terus pas lagi baca masuk waktu. Jangan. Emang bener sih, lagi azan masuk waktu gitu, bener sih. Ya, tapi nggak boleh kita begitu. Nah, kesian kalau orang pas lagi nungguin maghrib, gimana lagi puasa dia. Yang di rumah yang berapa kan? Udah azan, nggak azan, padahal dia tahu. Ya. Padahal ya, ntar juga masuk waktu deh, biar azannya dulu deh.
Terlalu kalau lagi azan belum selesai udah masuk waktu udah masuk, jangan. Kesian yang lagi apa? Puasa, nunggu waktu kita azan gitu. Emang si girang gitu. Wah, cepat banget nih. Tapi salah. Nah, kalau begitu gimana? Wajib qadha ntar kita. Karena belum masuk waktu. Makanya iklan-iklan bahaya juga tuh. Menjelang maghrib biasanya takol beduk, tuk 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 gitu kan. Ternyata belum. Ya. Jadi harus disiplin, ya. Meskipun kurangnya 1 menit, 2 menit, kalau belum masuk jangan. Ya. Ada dulu pernah seorang kiai dia pengen khotib, ya. Lantas kata pengurus masjidnya, udah azan aja, ntar juga azan. Azan aja, ntar juga azan, masuk dikit lagi masuk waktu, nggak bisa. Jangan begitu gitu. Mana lagi tuh? Illa fil fajri khosotan, kecuali pada waktu fajar. Subuh tuh. Kalau subuh itu kan kita azannya sebenarnya 2 kali. Pertama azan buat bangunin orang. Azan fajarnya tapi fajar kazib namanya. Kita di pulau dengar gak azan jam segitu? Nah, kalau di pasar tuh kedengeran tuh. Iya, kedengeran sama kita. Sampai sini kedengeran di atas tuh. Ya, bukan berarti itu azan buat sholat subuh, bukan. Ya, nah buat bangun orang. Nah, nanti azan yang keduanya barulah ketika terbit fajar apa? Fajar shodiq. Berarti ada fajar kadzib, ada fajar shodiq. Ya. Kalau sebelumnya berarti fajar kadzib tuh. Ya. Nah, kalau yang waktu subuh, itu sih waktu untuk apa? Buat sholat di situ. Ya. Tapi kita dari dulu emang kagak ada kali ya di sini. Nggak ada ya. Dari zaman ulama-ulama sini gitu nggak ada gitu ya. Nggak pernah denger gitu. Siapa di sini yang paling tua? Begini aja ngaku muda dah. Hah? Ya. Kalau kita kagak tahu lah, kok udah azan aja. Padahal emang sunnah itu. Kayak azan Jumat kan sunnah 2 kali. Azan Jumat sunnah 2 kali. Tapi ada juga di satu masjid yang azannya cuma sekali. Dia nggak mau ngikutin tuh Sayyidina Utsman. Jadi azan 2 kali itu inisiatif Sayyidina Utsman. Karena buat ngumpulin apa? Jamaah. Apalagi kita ini datangnya 11:30 baru datang. Ya, biar kumpul semua itu nungguin tuh. Jadi ada azan, oh udah azan yang kedua nih. Kan orang jadi apa? Jadi tahu tuh. Nah, itu di zaman Sayyidina Utsman. Tapi kalau di zaman Rasulullah emang azannya apa? Sekali. Tapi apakah Sayyidina Utsman salah? Enggak salah. Ya. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Jadi sekalipun datangnya bukan dari Rasul, datangnya dari para sahabat, Rasul katakan, "Alaikum ay ilzamu." Ya, lazimkanlah sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, yaitu sahabatnya Rasulullah. Tuh. Jadi sekalipun bukan datangnya dari Rasul, dari sahabat sama juga. Datang dari Rasul, datang dari sahabat, berarti sama juga dari siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah udah bilang begitu. Gitu. Ya. Kayak sholat apa ya? Tarawih gitu kan. Ada yang bilang 8 gitu. Udah biarin dah gitu kan. Masih bagus sholat daripada gak sholat deh. Ya. Ya. Bentar ya. La haula wala quwata.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikit lagi tanggung nih. Yang mana tadi tuh? Wa yahtasibu bi adzanihi wajhallahi ta'ala. Dan kita kalau kita azan, kita ngarepin dengan azan kita yang kita harapkan cuman ridhonya Allah. Jadi ngarepin yang lain dah. Ya, jadi kita ngarepinnya apa? Biar kita dapat ridho Allah. Itu aja yang terpenting. Ya. Wala ya'khudha ala azanihi jazaan. Dan dia tidak ngambil dari azannya itu imbalan ataupun bayaran. Jadi jangan kita ngarepin imbalan ataupun bayaran. Apalagi umpamanya kita bilang, udah belum naik apa ini? Masih 30 aja umpamanya gitu kan. Belum naik apa ini gitu kan. Nah, itu. Ya, kita sampai bilang azan bayarannya apa? Masih segini aja nih gitu kan. Nah, itu kan. Ya. Tapi andai kata dikasih ya ambil sama kita. Jangan, wah jangan nggak usah gitu kan. Tapi di belakang gerutu gitu. Nah, kalau kita dikasih ambil gitu, ya. Wa yastaqbilul qiblata biwajhihi, dan dia menghadap kiblat dengan wajahnya fit takbir, ketika takbir Allahu Akbar. Jadi antum ketika Allah Akbar nggak usah begini, Allah Akbar, nggak usah. Nah, jadi ketika Allah Akbar nggak usah kanan kiri nengok, nggak usah, ke depan aja. Itu belum, yang kanan kiri belum deh. Ya. Nah, jadi jangan overacting kita. Nah, kalau Allah Akbarnya belum, ya, masih kita menghadap apa itu? Biwajhihi, ya, yastaqbilul qiblah biwajhihi fit takbir wasyahadataini, dan ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah, nah itu masih menghadap kiblat. Wa yuwalli wajhahu yaminan wa shimalan fid du'ai ila shalah. Walla yuwalli, artinya dia apa itu? Belokin gitu. Nah, hayya 'alas shalah gitu kan. Hayya 'alal falah. Nah, ke kanan dan ke kiri. Kalau hayya 'alas shalah kemana? Ke kanan. Hayya 'alal falah ke kiri. Fid du'ai ila shalah, di saat mengajak orang untuk sholat. Kan hayya itu hayo gitu. Ya. Wa idza adzana lis-salatil maghrib jalasa bainal adzani wal iqamah jalsatan khafifatan. Ya. Dan apabila dia azan untuk salat maghrib, maka duduk di antara azan dan iqamah jalsatan khafifatan. Ya. Jalsatan khafifatan artinya duduk yang sebentar. Ya, tapi kalau biasanya kita kan abis itu kan qobliyah, kalau kita kan biasa qobliyah di situ, qobliyah maghrib. Ada juga memang yang tidak mengamalkan qobliyah maghrib. Ya. Makanya Habib Abdullah bin Alul Haddad beliau mengatakan, saya tidak memerintahkan dan saya juga tidak melarang qobliyah maghrib, karena dia sunnahnya ghair muakkadah. Ya, jadi sunnahnya bukan muakkad tuh, dia ghair muakkad tuh kalau qobliyah maghrib. Ya, makanya kan di situ waktunya cuma sebentar. Ya. Jadi makanya kita kalau misalkan kita pengen sholat sunnah nih, ya. Nah, kalau maghrib memang waktunya sebentar tuh. Ya. Waktunya sebentar jadi itu. Nah, tapi biasanya kita nggak jalsah khafifah, tapi biasanya kita sholat qobliyah. Nah, kalau orang yang nggak menjalankan, dia sekedar duduk aja. Jalsahnya jalsah khafifah, duduk sebentar tuh. Kalau dia nggak mau ngamalin sholat apa? Sholat qobliyah di situ. Ya. Makanya kita yang baru datang, udah kita datang telat, jangan langsung usolli. Ntar dulu, tunggu dulu, ada yang qobliyah dulu tuh. Kalau mau dari tadi gitu. Nah, giliran kita pengen qomat, datang lagi. Kagak beres-beres itu. Kebetulan waktu ngaji, akhirnya ngaji sebentar.
Kepotong lagi, kepotong lagi. Nah, kita tahu diri aja udah. Kalau mau sholat qobliyahnya, entar aja udah. Habis sholat maghrib atau habis sholat jamaah fardu yang lain, nanti habis itu boleh kita qobliyah. Qobliyah kemudian kita ba'diyah. Karena kalau qobliyah itu boleh setelah fardu. Tapi kalau ba'diyah nggak bisa. Nggak bisa duluan kalau ba'diyah. Kalau ba'diyah kan setelah tuh. Ya nggak bisa duluan. Tapi kalau qobliyah masih bisa setelah sholat fardu di situ. Wa yukrahu lahu ayyu azzina, dan dimakruhkan bagi orang yang azan ayyu azzina, bahwasanya dia azan wa huwa junubun, walhal dia dalam keadaan junub. Oh. Ya, belum mandi, belum apa, narik speaker. Kalau masuk ke masjid sih haram, lagi junub. Mungkin dia minta bantuan temennya, tolong speaker dong, panjangin gitu. Aku mau ajan di luar nih, gitu. Tolong tarikin kabelnya keluar. Di junub tuh, boleh gak? Boleh aja, tapi hukumnya makruh. Mandi dulu sono. Au muhditsun, atau dia dalam keadaan hadas. Artinya dia nggak punya wudu, dia hadas kecil. Junub hadas besar. Di sini muhdits hadas kecil. Ya, seperti dia kagak punya wudu. Ada kan yang begitu. Gue pengen nolongin orang nih, ya biar pada sholat jamaah. Giliran dia habis azan pulang. Ada preman masuk ke dalam masjid. Preman mah kagak ada azan tapi ini gini hari gitu kan. Akhirnya dia masuk gitu kan. Dia masuk, gue pulang, gue mau nolongin doang. Preman namanya juga. Ya. Sholatnya kagak gitu kan. Ya. Gitu. Tapi kalau di masjid-masjid lain atau mushola lain, daerah lain biasanya habis azan itu memang dikasih waktu tuh. Nah ini 5 menit gitu kan, baru iqomah kayak gitu. Biasa ada jamnya juga bunyi tuh, waktu iqomah itu ada. Ya, begitu. Wa qari'ul Qur'an, ini masih panjang nih penjelasannya. Kalau kita baca dalamnya penting juga nih kita baca. Insyaallah 2 minggu lagi. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa besok antum yang ada waktu hadir maulid di Sayyidil Walid. Di situ tertera jam 6 sampai jam 10. Ya, yang ada waktu, keluasan waktu jangan sampai nggak datang. Hadir dah. Ya. Bismillah.